Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat yang baru bergabung, kenalin aku Fajar. Jadi di video ini aku mau ngebahas mengenai gimana sih pakai mounting buat helm KYT K2 Rider. Jadi di beberapa video yang naik motor, itu aku ada yang pakai helm KYT R10 dan juga ada yang pakai KYT K2 Rider. Nah, buat helm KYT K2 Rider ini, aku pakai bantuan mounting yang ini buat masangin si action cam-nya di si helmnya. Nah, mounting ini tuh simple banget teman-teman, dan bisa dipasangin di semua jenis helm full face. Jadi bukan buat helm KYT K2 Rider aja nih. Nah, buat teman-teman yang non KYT K2 Rider, bisa juga ikutin video ini sampai selesai dong. Oke teman-teman, jadi di video ini aku nggak ngeliatin muka dulu ya. Kalau misalkan teman-teman yang baru mampir channel ini dan penasaran aku kayak gimana, bisa banget lihat video-video sebelumnya. Kenapa nggak liatin muka, biar videonya bisa lebih cepat teman-teman, supaya lebih efisien aja, karena ini kan tutorial masangin mounting helm. Oke, langsung aja kita bahas ke bahasan utamanya. Let's go. Oke, jadi aku ini beli si barangnya itu dulu di Shopee. Cuma waktu itu tuh aku belinya waktu ada flash sale, jadi harganya cuma sekitar 25.000 apa 30.000 lah, pokoknya nggak lebih dari 30.000. Nah, aku sempat cari juga sih buat misalkan referensi buat teman-teman kan. Teman-teman langsung aja ketikin mounting helm, bakal keluar yang kayak gini. Cuma yang jadi masalah di sini tuh harganya udah bukan 25.000 atau 30.000 teman-teman. Yang aku temuin harganya sekitar 40.000 sampai 60.000. Ya pokoknya sekitar segitu. Tapi yang di sini tuh bakalan dapat yang selain mountingnya ada buat dudukannya juga gitu. Jadi buat si ngunci si action cam-nya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi aku ngeliatin ininya aja gimana kata kuncinya ada di aplikasinya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada mounting, ada action cam, ada case action cam-nya, ada ya bautnya gitu ya buat ngunci si action cam-nya. Jadi di sini kita perlu beberapa ya buat masangin di helmnya. Nah, kurang lebih kayak gini alat-alat yang dibutuhinnya tuh. Nah, di sini aku bakal ngeliatin gimana nanti kira-kira kepasangnya gitu si action cam-nya di si mounting ini bakal kayak gimana sebelum dipasangin ke helm. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Ya lumayan lah ya, jadi lebih simple lah pakai mounting ini. Oke, langsung aja kita ke pemasangan yang di helmnya teman-teman. Oke, pertama kita pasin dulu ya kira-kira di tengahnya itu segimana si mountingnya. Nah, jadi di sini kita perlu masukin si benangnya, bukan benang, talinya, si tali mountingnya ke bagian bawah nose guardnya itu loh. Nah, jadi tujuannya itu biar apa? Biar kita bisa nutup visornya rapet. Jadi nggak bakal ada celah gitu pas kita nutup visornya. Nah, kurang lebih kita masukinnya kayak gini dan dipas-pasin aja teman-teman seenaknya teman-teman. Maksudnya sepasnya teman-teman gitu ya. Nah, udah gitu, kalau udah gitu aku di sini coba ngelepas visornya juga, ngelepas visor helmnya dulu. Nah, udah itu di sini aku coba ngelepas visor helmnya dulu biar mempermudah prosesnya ya teman-teman. Karena kayaknya aku perlu usaha yang lebih gitu sambil di video ini gini, agak kagok ya kalau bahasa Sundanya. Ya jadi aku lepas visornya dulu. Udah gitu kita lanjut. Oke teman-teman, jadi biar enggak lecet-lecet ya helmnya, aku lupa pasangin microfiber. Jadi aku alasin dulu microfiber. Udah dialasin, kita langsung aku di sini ngebalikin gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini teman-teman tuh nanti si yang tali yang di bagian bawah itu dimasukin ke bagian yang kayak sabuk gitu loh di sini. Yang aku pegang di tangan itu kayak semacam sabuk, dimasukin terus diklik supaya ngunci si itunya, si benangnya. Nah, kurang lebih masukinnya kayak gitu teman-teman. Ini dipasangnya harus kencang supaya nggak longgar si mountingnya dan supaya ya demi keamanan action cam kita lah ya. Karena ini bukan pakai double tip 3M kayak mounting umumnya. Nah, dibuka terus nanti kita masukin aja si talinya, terus ditarik sekencang mungkin. Nah, abis itu kita klik lagi si ininya, si buat ngejepit talinya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, di sini kelihatan agak keubah ya posisinya karena kegeser-geser juga di sini. Jadi kita bisa ngepasin lagi lah si mountingnya supaya posisinya lebih tengah biar view yang dihasilkan itu lebih enak teman-teman. Kita atur-atur aja, bisa sambil kencengin atau longgarin si tali yang diikat tadi ya.
yang di bagian dalam. Nah itu sesuai teman-teman aja, itu pasti itu kondisinya situasional karena di sini pun aku situasional. Oke, kalau udah pas, jadi di sini aku langsung ininya si talinya supaya nggak, kalau bahasa Sunda itu ngelawer. Apa ya bahasa Indonesianya ngelawer? Ya, ya gitulah biar nggak keluar gitu ya, biar rapi. Jadi aku masukin ke selip-selipan busa busa bagian pipi kurang lebih kayak gini teman-teman. Supaya gak ngelawer, itulah tujuannya. Oke, sebenarnya tahapannya udah selesai sih teman-teman. Kurang lebih kayak gini hasilnya, dan seudah itu di sini ada kayak apa ya, bukan pengunci sih, kayak semacam baut lah, kita sebut baut aja lah ya, buat masangin si case action camnya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah aku mau ngeliatin ini, habis ini mau diliatin cara pasangin si action camnya kayak gimana. Nah kalau teman-teman yang aku liatin di Shopee tadi, teman-teman bakalan include si penguncinya atau si bautnya ini sama mountingnya. Cuma waktu itu aku beli nggak include si penguncinya, jadi cuma si mountingnya aja teman-teman. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah kalau misalkan mau masangin action camnya, karena ini tuh agak apa ya, agak rapat, kita perlu ngebuka sedikit, bukan ngebuka. Kalau di bahasa Sunda itu ngebelengehin, yaitu. Jadi ya perlu kayak gini lah ya, bisa dilihat prosesnya. Karena agak sulit juga, jadi perlu sabar dan telaten gitu teman-teman. Supaya bisa dimasukin. Nah kalau udah bisa dimasukin, kita langsung aja si pengunci atau si bautnya tadi kita pasangin lagi buat penguncinya ya, pengunci action camnya biar gak jatuh. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah hasilnya tuh bakalan kayak gini, simple, nggak merusak bagian helm, maksudnya jadi nggak ada bekas double tip 3M ataupun gimana. Kurang lebih kayak gini kalau pakai mounting yang kayak gini. Oke. Mungkin buat video berikutnya aku bakal ngeliatin mounting yang satunya lagi, yang di helm kayak TR10. Nah itu dia nggak pakai mounting yang kayak gini teman-teman. Dia pakai mounting yang istilahnya yang masih apa ya, yang zaman dulu lah, yang masih pakai ditempelnya itu pakai double tip 3M. Nah kalau ini kan udah nggak pakai double tip 3M. Oke kayak gini. Nah ini buat selain di kayak TK2 Raider, di helm lain juga bisa teman-teman. Mau di R10, mau di helm yang bentuk si moncong dagunya itu runcing, ini bisa banget. Jadi nggak perlu banyak mounting dan nggak ribet. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Thank you banget, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you teman-teman.